memahami lagi bacaan yang ada di buku cetaknya setelah memperhatikan slide yang telah Ibu berikan tadi. Apa lagi? Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan kesimpulannya dapat diambil oleh anak-anak Ibu. Silakan tulis di buku catatannya. Kemudian jangan lupa untuk belajar di rumah, mengulang-ulang pelajaran hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Jangan lupa dicek terus pelajarannya di rumah. Ketika merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional adalah yang pertama, merasa tertantang, senang dan bersyukur. Merasa tertantang karena harus menerapkan unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional sekaligus dalam pembelajaran, karena selama ini saya belum tahu tentang pembelajaran ini. Oleh sebab itu saya tertarik untuk mencobanya di kelas yang saya ampu. Yang kedua, merasa senang karena pembelajaran ini pembelajaran sosial, emosional dan pembelajaran berdiferensiasi membuat guru untuk lebih kreatif dalam mengelola materi dengan memikirkan media pembelajaran yang dapat menarik bagi siswa untuk belajar sesuai
kebutuhannya. Yang ketiga yaitu merasa bersyukur karena mendapat ilmu lagi tentang penerapan pembelajaran sosial emosional di kelas, sehingga saya bisa belajar banyak hal untuk menjadi guru yang dapat atau disenangi oleh siswa. Sebagai guru tentunya ingin memberikan yang terbaik agar siswa kita mendapatkan tuntunan yang baik sehingga mereka merasa terperhatikan di sekolah. Kegiatan aksi nyata yang saya lakukan adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, yaitu di kelas 5 SDN 010 Pulau Terap pada materi matematika dengan judul skala dan denah. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari aksi nyata ini yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya dapat memetakan kebutuhan siswa, yaitu berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian gaya belajar atau profil belajar murid, sehingga mereka bisa terperhatikan gaya belajar mereka. Ada yang bisa dengan visual, ada mereka yang senang dengan mendengar, kemudian ada dengan kinestetik. Nah, kemudian memadukan dengan pembelajaran sosial emosional sehingga bisa membentuk sosial dan emosional anak dengan pembelajaran ini dengan strategi yaitu melalui konten, proses, dan produk, sehingga anak-anak belajar berdasarkan apa yang mereka inginkan dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Nah, melalui KSE, guru dapat menanamkan nilai kesadaran sosial dengan memungut sampah, kemudian berrelasi dengan anak-anak, belajar di kelas dengan belajar kelompok, kemudian bagaimana mereka mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan anak-anak mau tampil di depan kelas mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jadi itulah pembelajaran yang dapat diambil, sehingga saya melihat anak-anak itu lebih tertarik belajar dengan menonton video, kemudian dengan mereka berkreasi berdasarkan apa yang mereka mampu dan mereka buat, sehingga mereka merasa nyaman di dalam kelas, sehingga tidak merasa bosan selama proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi disinilah tujuan dari pemaduan antara pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi ini sangat baik diterapkan di kelas, apalagi dipadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena di sini kebutuhan siswa diperhatikan dengan menerapkan strateginya, yaitu konten, proses, dan produk. Nah, jadi pemaduan ini tentu kita banyak belajar hal sebagai guru, bagaimana mempersiapkan materi pembelajaran, kemudian menyiapkan media. Nah, dalam penyiapan ini tentu banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Nah, untuk di masa yang akan datang, saya sebagai guru tentu akan lebih memperhatikan lagi supaya lebih baik lagi proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi di masa yang akan datang, saya juga akan tetap menerapkan, karena dengan sering berlatih, dengan sering kita menerapkan, tentu kita mempelajari banyak hal, tentu akan mendapatkan hal-hal yang baik untuk memajukan pendidikan khususnya bagi siswa kita di dalam kelas. Karena menurut KHD tujuan pembelajaran itu yaitu pendidikan itu bagaimana kita dapat menuntun anak-anak di kelas, ya, bagaimana bisa mereka menjadi anak yang berakhlak baik, kemudian berperilaku baik dan berbudaya positif. Jadi sebagai guru kita harus menyusun visi
bagaimana nanti di depannya kita lebih mempersiapkan lagi materi ajar sesuai dengan kebutuhan murid atau berpihak kepada murid agar mereka bisa memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi peran kita sebagai guru menanamkan nilai-nilai baik kepada anak melalui proses pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan 5 kompetensi sosial emosional di dalam kelas ya, sehingga kita juga bisa mengontrol diri sendiri dan juga menanamkan nilai-nilai sosial dan emosional yang baik kepada murid kita. Jadi perbaikannya selalu terus belajar dan belajar untuk mempersiapkan yang terbaik kepada peserta didik.